ini? Puji Tuhan ya. Kita patut selalu bersyukur kepada Tuhan ya, karena memang rahmat Tuhan yang luar biasa bagi kita ya. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan bagi kita. Saya harap kita semua sehat ya. Baik saudara-saudara, pagi ini saya mau melanjutkan khotbah seri kita ya, terkait dengan teks Matius pasal 6 ayat 1 sampai 18. Dan minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan bagian terkait dengan model doa yang diberikan oleh Tuhan Yesus agar pendengarnya dan murid-muridnya bisa belajar dan mempraktekkan model doa itu bukan dengan cara yang salah, melainkan dengan cara yang sepantasnya. Nah, pagi ini saya akan membawa kita kepada satu teks di luar dari perikop yang sudah beberapa minggu kita bahas ya, yaitu Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Ini adalah sebuah kelanjutan pembahasan dari model doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, mari kita baca dahulu Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11 ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang dari antara kamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberikan ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, baik saudara. Ya, saya memberikan judul khotbah pagi ini, hal berdoa ya, sebuah kepastian. Kenapa sebuah kepastian? Karena ini datangnya dari inisiatif Tuhan. Ketika kita berdoa, kita pasti mendapatkan jawaban dari Tuhan. Ya. Sekali lagi, berdoa bagi orang percaya seharusnya menjadi sebuah kepastian. Tetapi kita harus mengetahui apa kehendak Tuhan ketika kita berdoa. Nah, itu yang mau kita bahas pagi ini ya. Nah, Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11 ini merupakan kelanjutan dari model doa yang sudah kita bahas sebanyak 4 kali atau 4 minggu ya, yang tertulis dalam Matius 6 ayat 9 sampai 15 ya. Matius 6 ayat 9 sampai 15 itu mengajarkan cara yang benar ketika kita berdoa. Sementara Matius 7 ayat 7 sampai 11 yang baru saja kita baca memastikan bahwa doa yang kita panjatkan akan memperoleh jawaban dari Bapa di surga ya. Nah, ini poin penting. Di dalam setiap khotbah pendahuluan itu biasanya memuat poin-poin penting yang harus kita tangkap supaya kita dapat mengerti keseluruhan alur dari khotbah. Sekali lagi saya ulang, Matius 6 ayat 9 sampai 15 itu Yesus mengajarkan bagaimana cara berdoa dengan cara yang benar. Ya.
Bagaimana kita memperhatikan unsur-unsur doa dengan cara yang benar. Sebagai kelanjutan, Matius 7 ayat 7 sampai 11, ini adalah bagian di mana Tuhan memastikan bahwa doa yang kita panjatkan di hadapan Tuhan itu akan selalu memperoleh jawaban dari Bapa di sorga. Ya, model doa pada Matius 6 ayat 9 sampai 15 dibangun atas dasar bahwa kewajiban berdoa seharusnya bertujuan untuk kemuliaan dan keintiman dengan Bapa di surga. Itu tidak boleh kita lupakan. Ya. Selain itu, saudara-saudara, Yesus menjamin bahwa bahkan sebelum para murid, bahkan sebelum orang-orang percaya meminta, Bapa di surga sebenarnya sudah tahu apa yang mereka perlukan. Kita boleh cek kembali ke pasal 6 ayat 8. Ya, kalau saudara lihat kembali di sana, pasal 6 ayat 8, di sana dikatakan, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Lalu ayat 32, ya dikatakan begini, saudara, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Jadi ini akan mendasari pikiran kita. Ya, ini seharusnya dapat kita tangkap lebih dahulu. Premis atau kalimat yang tidak boleh kita lupakan. Bahkan sebelum kita berdoa, Bapa tahu apa yang kita perlu. Ini harus sepakat dulu. Sepakat, saudara? Sepakat? Sehingga nanti jangan seolah-olah Tuhan tidak tahu apa yang kita butuh. Saudara pernah berdoa seolah-olah Tuhan tidak tahu apa yang kita butuh? Tuhan tahu apa yang kita butuh, bahkan sebelum kita minta kepadanya. Tetapi Tuhan ingin kita berdoa dengan cara yang benar. Makanya diberikanlah model doa yang sudah kita khotbahkan 4 minggu lamanya. Ya. Selain Tuhan berikan model doa atau cara berdoa yang benar, Tuhan juga mau sodorkan bahwa ketika kita berdoa, percayalah Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawab doa itu. Cuma masalahnya kan kalimat Tuhan akan menjawab seringkali disalah tangkap oleh orang percaya. Seakan-akan Tuhan mengiyakan semua permintaan kita. Bukan itu maksudnya. Tuhan akan menjawab doa kita. Nanti diberikan keterangan di ayat paling akhir, saudara, ya, di ayat 11 itu. Tuhan akan menjawabnya dengan cara memberikan yang baik. Nah, nanti apa itu yang baik, itu yang perlu kita ketahui supaya kita tidak salah sangka sama Tuhan. Ya. Nah, selanjutnya bagian 7 ayat 7 sampai 11 menginformasikan bahwa Bapa yang tahu semua kebutuhan para murid memastikan bahwa Bapa akan menjawab doa mereka. Tetapi sekali lagi saya katakan, jawaban doa yang diberikan oleh Bapa itu tidak berdasarkan apa yang saya pikirkan. Karena saya terbatas, bukan dalam banyak hal, dalam semua hal saya terbatas. Betul? Kita harus mengakui itu. Makanya di model doa beberapa minggu lalu kita berkata apa? Datanglah kerajaanmu dan jadilah kan itu karena saya terbatas, bukan dalam 1-2 hal, dalam semua hal. Ya. Tetapi jawaban doa itu didasarkan pada apa? Kebaikan Bapa yang tidak terbatas. Sekarang ada premis kedua. Apakah saya dan saudara percaya bahwa Bapa yang kita sembah itu baiknya tidak terbatas?
Percaya? Jadi jangan pernah curiga sama Tuhan. Sepakat? Jangan pernah curiga sama Tuhan. Ini poin-poin penting ketika Tuhan Yesus mengajarkan hal berdoa. Kenapa? Karena kita tidak bisa mungkin, bahkan saya dan saudara mungkin terlibat, pernah terlibat, atau bahkan hari ini sampai hari ini terlibat, bahwa sering kita menganggap Tuhan tidak tahu apa yang kita butuh. Sering kita curiga sama Tuhan, Tuhan benar gak doa saya? Ya kan? Sering kita memaksakan, kok Tuhan gak jawab ya doa saya, karena tidak dijawab sesuai dengan apa yang saya ingin. Padahal sering dijawab sesuai dengan kebaikan Bapa yang tidak terbatas. Jadi premis-premis seperti ini harus kita tangkap. Yang pertama, premisnya dari apa? Tuhan tahu kebutuhan, bahkan sebelum kita berdoa Tuhan tahu. Tapi walaupun demikian kita tetap harus berdoa. Premis kedua, Tuhan pasti menjawab doa setiap orang percaya. Premis ketiga, tetapi jawaban yang Tuhan berikan itu berdasar pada kebaikan Tuhan yang tidak terbatas, bukan pada diri saya yang sangat terbatas. Ini harus kita tahu. Ini 3 premis utama yang tidak boleh kita buang. Tanpa premis-premis ini, tanpa kalimat-kalimat utama ini, kita tidak akan pernah sampai kapanpun mengerti bagaimana berdoa. Tidak. Tanpa premis-premis ini, kita akan sulit menerima ketika Tuhan menjawab tidak pada doa kita. Betul? Nah, ini 3 hal ini dulu kita tahu, ya. Dan saya mau katakan kepada kita semua, termasuk pada diri saya, kita tidak perlu ragu kepada kebaikan Bapa. Tidak perlu. Bapa itu maha baik. Sepakat? Kalau Bapa kita maha baik, maka tidak ada tempat untuk kita curiga kepada Bapa kita. Ya? Tidak ada tempat. Tidak ada tempat sama sekali. Makanya beberapa waktu lalu saya bilang, kekhawatiran itu tidak masuk dalam logika Tuhan. Kenapa? Karena kepastiannya ada. Ada kepastian. Jadi kalau kita masih khawatir, maka logika kekuatan itu nggak masuk dalam logikanya Tuhan. Makanya dengan jelas dikatakan masih di bagian pasal 6. Janganlah kamu khawatir. Bahkan Tuhan sampai mengambil contoh yang remeh-temeh. Apa itu? Burung di udara, betul ya? Tidak menanam, tapi makan. Bunga di padang yang hari ini hidup, besok mati, betul? Itu kan sebenarnya sedikit sindiran dari Tuhan kepada para pendengar. Yang begono-gono itu loh, saya pelihara, apalagi kamu. Kan itu kan di dalam Matius 6 itu kan? Apalagi kamu. Kalau kita masih curiga kepada Allah, seakan-akan tidak tahu apa yang kita perlukan, atau kita dalam masa di mana kita berdoa untuk sesuatu, lalu kita, aduh Tuhan, kenapa Engkau tidak dengar doaku? Maka logika itu hanya logika orang yang tidak percaya. Itu tidak masuk dalam logika Allah. Karena ketika kita berdoa, Tuhan memberikan kepada kita kepastian bahwa doa kita akan dijawab. Amin. Itu dulu. Ya. Next. Sekarang kita pergi ke ayat 7. Kita akan bahas ayat-ayat ini satu demi satu. Di ayat 7 ini suruh saudara, kalau saudara baca, mintalah, maka akan diberikan. Ya. Carilah, kamu akan mendapat. Ketuklah, bagimu pintu akan dibuka. Ya. Di sini ada 3 perintah: minta, cari, dan ketuk. 3 perintah diikuti oleh 3 janji atau 3 jawaban. Kalau kita minta, menerima, cari, mendapat, ketuk, pintu dibukakan. Ini tidak berarti bahwa kita harus melakukan ketiga ini sedang menekankan
Saudara-saudara ya, ini sedang menekankan bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang mendengarkan apa yang menjadi seruan umat. Dipakai 3 kata ini, minta, cari, dan ketuk. Bukan berarti nanti saudara datang kepada orang minta, lalu cari harus dapat, ketuk pintu. Bukan. Ini satu tindakan yang menjelaskan, mengerti ya? Misalnya saya kasih contoh gini. Kamu udah cari? Sudah Pak? Nggak ada. Coba lebih teliti. Antara cari dan teliti mengalami peningkatan, betul nggak? Udah teliti dia, nggak dapat Pak. Coba cermat lagi. Mengerti ya? Jadi satu tindakan yang progresif, satu tindakan yang terus dilakukan secara terus-menerus. Tetapi sekali lagi juga saya katakan, ini bukan tindakan pemaksaan kepada Tuhan. Sebelum doa saya dijawab yes, saya akan terus minta kepada Tuhan. Bukan itu inti atau isu dari ayat 7 ini. Ya, supaya kita mengerti saudara-saudara apa yang dimaksud ayat 7 ini seperti ini. Ada 3 perintah tadi ditulis. Ya, di dalam tata bahasa Alkitab kita, ya itu disebut ada satu tata bahasa atau tenses. Itu imperatif, yaitu perintah yang sedang berlangsung. Artinya begini saudara. Ya, ketika Tuhan mengatakan mintalah, carilah, ketuklah, itu Tuhan sedang berkata gini. Seharusnya berdoa itu harus kamu jadikan menjadi satu habit, kebiasaan yang menyenangkan. Karena ini bentuknya imperatif, sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus. Terus menerus. Artinya bagi Tuhan seharusnya doa adalah suatu tindakan yang terus-menerus dilakukan dan menyenangkan. Itu. Ya. Doa juga seharusnya menjadi sesuatu yang interaktif, karena ada mintalah lalu Tuhan menjawab mendapat, mintalah diberi, carilah mendapat, ketuklah pintu dibukakan. Ini sesuatu yang berinteraksi dengan Allah. Jadi ini kira-kira bagi Tuhan, ya, doa orang percaya itu seharusnya adalah satu gaya hidup. Bagi Tuhan, doa itu seharusnya terjadi secara terus menerus. Tetapi sekali lagi jangan salah tangkap. Saya kasih contoh sederhana. Misalnya saudara minta sesuatu kepada Tuhan, taruhlah itu kebutuhan saudara yang sangat-sangat mendesak. Ayat ini tidak sedang berkata minta terus sampai dapat, sampai Tuhan kasih, karena ada hamba Tuhan yang ngajarin gitu tuh. Bukan itu maksudnya. Kita harus kembali lagi kepada bagaimana kita membahas bahwa ketika kita berdoa, doa seharusnya menjadikan kita intim dengan Bapa, betul? Betul? Nah, saya kasih contoh yang manusiawi saja. Tadi kan hubungan antara orang percaya dengan Bapa itu kan hubungan Bapa dan anak. Dan kita sudah bahas itu banyak kali beberapa minggu lalu. Kalau seorang anak begitu akrab dengan bapaknya, perhatikan ini penting. Seorang anak begitu akrab dengan bapaknya, apakah ada bapak yang begitu akrab dengan anaknya, punya uang untuk membeli sepatu baru buat anaknya, lalu bapaknya tahan-tahan? Saya kira tidak mungkin. Betul? Tetapi apa yang membuat bapaknya langsung membelikan sepatu itu? Apakah karena anaknya minta atau karena keintiman ini? Kira-kira karena apa? Karena keintimannya. Coba anak itu tidak taat, disuruh ini main bola,
suruh nyuci piring sengaja dipecahin 2 supaya nggak disuruh lagi, kan? Kayak kita waktu kecil, ya. Suruh masak air sengaja digosong-gosongin. Kira-kira walaupun bapaknya punya uang, mudah nggak bapaknya belikan sepatu polo tingkah hangatnya kayak gitu? Kira-kira saja. Walaupun tidak pasti lah, kira-kira. Secara umum logika kita akan berkata tidak, betul lah. Jadi yang diperlukan di sini sebenarnya apakah omongan orang percaya kepada Tuhan atau keintimannya? Nah itulah kembali kepada apa yang kita bahas minggu-minggu yang lalu. Jadi doa itu tidak bisa lepas dari keintiman. Ada orang berdoa cuma 1-2 kalimat, tetapi keintiman dengan Bapa itu terlihat. Ya kan? Ada orang memang berdoa, Tuhan terima kasih, tapi terasa hadirat Allah itu terasa. Ada orang berdoa indah sekali, bukan berarti salah loh berdoa dengan indah, tapi hadirat Allah tidak terasa. Ada orang pandai berkata-kata, tapi hadirat Allah nggak terasa. Buat apa? Jadi sekali lagi saudara, carilah, mintalah, ketuklah. Ini tidak sedang bahwa Tuhan memerintahkan kita, ini loh kewajibanmu, kamu kewajiban baru saya kasih, bukan. Ini sedang berkata gini, ingat loh model doa yang saya ajarkan ini. Di mana aku berkata Bapa kami yang keintiman. Maka dalam berdoa diulang lagi sama Yesus, engkau akan menjadikan doa menjadi satu gaya hidup. Artinya gini, jangan cuma berdoa kalau pas butuh. Itu namanya ngenyek Tuhan. Benar, saudara. Ada orang-orang percaya tanpa sadar mempermain-mainkan perasaannya Tuhan. Itu kayak orang pacaran, ngomongnya bagus kalau pas ada maunya. Saudara pernah pacaran? Pak Nata? Pernah pacaran, ngomongnya bagus pas ada mau. Nah kalau pacarmu kamu gituin terus, putus. Loh ya loh. Ayo siapa yang mau dibalikin kalau pas ada maunya? Ada? Gak ada dong. Suami istri itu kan gitu. Istri atau suami ngomong baik kalau pas ada maunya. Bikinkan kopi kalau pas ada maunya. Bapak pulang, kopi Pak. Bapak, suami bingung. Gak biasanya istri kok bikin. Setan apa yang ngambek dia gitu? Ya bukan kopi apa? Manis banget Pak, sorenya kan. Biasanya juga pas pulang, bisa. Semoga tidak ada ya. Tuhan juga tidak mau diperlakukan baik kalau pas ada maunya saya loh. Jadi doa itu gak masuk logikanya Tuhan, doa yang kayak gitu. Makanya jangan heran kalaupun Tuhan kasih, itu mungkin karena dia bosan dengan suara kita. Loh serius? Pernah ngasih anak karena jengkel? Benar? Kita jangan nanti kasih sudah. Dikasih karena jengkel. Loh, bukankah rasa itu juga ada pada Bapa kita? Betul? Makanya Yesus menggambarkan Tuhan itu Bapa, Abba. Dalam bahasa Arabnya kita udah bahas kan minggu yang lalu kan? Abba. Jadi doa yang kita bahas di sini adalah doa yang mengajarkan keintiman. Carilah, ketuklah, mintalah, itu adalah gambaran bahwa seharusnya doa menjadi suatu aktivitas rohani yang menyenangkan kita dengan Tuhan, yang terjadi setiap saat, bukan terjadi ketika hanya kita butuh sesuatu.
Itu poin pentingnya. Karena ini tidak melanggar premis-premis tadi. Di premis tadi kan kita bicara bahwa Tuhan tahu apa yang kita perlu bahkan sebelum kita meminta. Kalau itu hanya kita pakai logika umum saja, lalu apa kita berdoa kalau gitu, betul nggak? Tuhan udah tahu kok. Tapi bukan itu sasaran yang Tuhan mau capai di dalam sini. Tuhan ingin, walaupun Tuhan sudah tahu apa yang saya perlu, tapi Tuhan ingin tetap intim dengan kita. Amin. Amin. Kembali ke analogi bapak dan anak tadi. Bapak yang baik tahu kebutuhan anaknya. Oh, anak saya butuh sepatu, sendal. Betul? Dan mungkin anaknya nggak ngomong pun, saudara, kita ke toko beli. Bisa jadi. Tapi kalau anak ini sifatnya kayak tadi itu, hanya intim sama bapaknya kalau ada maunya. Ya kan? Ini menjadi satu relasi yang tidak enak. Makanya jangan bangga loh. Ada orang begitu bangga kalau berdoa selalu dikasih Tuhan. Saya malah nggak bangga. Jangan-jangan Tuhan bosan dengan kamu. Jadi daripada dia repot di surga sana dikasih sudah. Jangan-jangan. Nah, lu serius ya? Saya mau tanya, kalau saudara punya sahabat baik atau anak yang intim, kalau dia meminta sesuatu yang nggak cocok, saudara kasih atau nasihati dia? Nasihati dong, bro. Itu bahaya loh, Pak. Oh, tapi saya punya mau. Betul kamu punya, tapi bahaya loh. Betul nggak? Berusaha supaya dia tidak mendapatkan itu. Kita berusaha supaya dia tidak mendapatkan itu semata-mata karena kita intim dengan dia, betul nggak? Sayang sama dia. Tapi kalau kita cuek, uang habis sudah. Wah, mencelakakan yang usahamu. Betul. Jadi di dalam berdoa, premis tadi itu apa? Doa tujuannya intim dengan Bapa. Itu tidak boleh lupa. Sebelum saya minta, Bapak udah tahu apa yang saya butuh. Lalu kenapa Bapak masih bilang carilah ketupat tawar? Karena Bapak ingin keintiman itu selalu terjaga. Kalau saudara pagi-pagi nggak berdoa, saya curiga kita nggak intim sama Tuhan. Ayo, siapa yang pagi-pagi itu berdoa? Maka saya juga apa? Ini penting saudara-saudara, ya. Jangan anggap Tuhan hanya Allah yang penuh belas kasihan saja. Selain berbelas kasihan, Allah juga sifatnya adil loh, betul nggak? Kalau kamu nggak mau intim ya wes, gimana? Ya. Nah, 3 janji ini kamu akan mendapat, menerima dan bagimu pintu dibukakan di dalam teks Yunaninya. Ya, itu dalam bentuk apa yang dinamakan future passive. Saudara nggak perlu tahu, tapi artinya apa? Ini artinya yang perlu saudara tahu. Artinya adalah Allah. Ya, jawaban yang Allah berikan itu ada di dalam ruang aktivitas ilahi yang saya dan saudara tidak akan pernah bisa tahu. Betul? Nggak akan pernah bisa tahu. Karena itu tidak masuk di logika saya. Bagaimana Allah menjawab? Itu haknya Tuhan, itu maksudnya. Itu maksudnya. Jadi carilah, kamu akan mendapat. Kata mendapat ini, ya, tensesnya itu saudara future pasif di sana. Ya, carilah mendapat, ketuklah pintu dibukakan. Lalu apa lagi saudara? Mintalah menerima. Kata menerima, mendapat, dan pintu dibukakan itu ada dalam future pasif. Artinya apa? Ketiga ini itu aktivitas Tuhan. Manusia sama sekali tidak terlibat di sana. Mengerti maksud saya? Jadi itu sebabnya di ayat 11 dikatakan Tuhan nanti yang jawab. Tuhan yang maha baik tadi itu. Artinya jawaban-jawaban Tuhan itu sudah ada dalam ruang aktivitasnya Allah sendiri. Doamu itu sama sekali tidak mempengaruhi pikirannya Tuhan.
kalau doa dijawab Tuhan itu bukan karena engkau, karena ada orang banyak gitu. Dulu teman saya di sekolah kita ada yang gitu, saudara. Dia kayak motor gede, tahu motor gede? Moge. Kalau starter pagi-pagi kan sombong. Sombong. Ya kan? Pernah satu kali kakak kelas saya dapat berkat. Dia bilang sama dia, kalian kurang iman kalau berdoa. Untuk sekolah kita waktu itu. Kalau udah, seakan-akan dia yang paling beriman. Seakan-akan jawaban doa itu ditentukan oleh dia. Tidak, saudara. Jawaban doa itu 100% Allah yang tentukan. Amin. Kalau jawaban doa yang tentukan saya, ya siapa yang lebih suci lah yang dapat doa? Siapa yang lebih suci yang dapat mobil? Siapa yang lebih suci yang dapat motor? Kan gitu. Nah, buktinya motor. Kan gitu. Buktinya banyak orang tidak mengenal Tuhan, justru betul kan? Jadi logikanya itu nggak boleh berantakan. Ingat, Tuhan hanya ingin kita intim dengan Tuhan, terus-menerus intim dalam doa. Jawaban yang Tuhan berikan itu ada dalam ruang keilahian Tuhan. Kita bisa bayangkan ini, seakan-akan Tuhan itu punya kamar gelap yang tidak ada cahaya, yang hanya Dia yang tahu apa yang ada di sana. Nah, manusia nggak bisa tahu. Saya kasih bukti, betul? Kenapa kalau hujan datang itu bisa sebagian? Kemarin Om Sakeus heran. Dia hujan udah bisa, begitu nyampe dekat rumah sakit kering tahu ini batas hujan. Itu kan ada di dalam keilahian Tuhan, betul? Ya kan? Banyak sekali, saudara. Jadi kita harus menerima fakta bahwa jawaban doa itu sepenuhnya adalah hak prerogatif Tuhan. Gak bisa kita paksa-paksa Tuhan, apalagi ancam-ancam Tuhan. Gak bisa. Ya, sampai di sini nangkep, saudara? Ya, ini penting sekali. Ayat 8. Ayat 8 coba saudara fokuskan ke ayat 8, dikatakan, karena kalau orang minta, menerima, diulang lagi kan? Kalau orang mencari, mendapat. Orang yang mengetuk, baginya pintu dibuka. Nah, ayat 8 ini sebenarnya mengulang kembali apa yang ditekankan pada ayat 7. Sekali lagi, ini adalah bukti bahwa Allah atau Bapa kita di sorga sebenarnya selalu siap ketika terkait dengan kebutuhan anak-anaknya atau para murid atau orang percaya. Selalu siap. Bapa Allah kita itu kan Allah yang cuek, ya kan? Kalau dia tuh mungkin bisa nyanyi, dia pasti nyanyi lagunya anaknya sulit. Mana aku cuek, ya kan? Allah tidak pernah menjadi Allah yang cuek, betul? Dia menciptakan manusia dan Dia tidak cuek sama manusia. Nah, ini terus ditekankan, saudara. Nah, ayat 7 sampai 8 ini memperlihatkan kepada kita sebuah kepastian. Itu kenapa saya kasih judul berdoa, sebuah kepastian. Sebuah kepastian bahwa Bapa menjawab doa. Karena sampai 2 kali loh diulang. Carilah ini, ketuklah, lalu mintalah. Lalu ayat 8, karena kalau kamu cari kamu dapat, kamu minta kamu menerima, kamu ketuk bagimu pintu di 2 kali diulang oleh Bapa di surga. Ya. Dan sekali lagi kita nggak boleh lupa, ini adalah gambaran bahwa Tuhan ingin intim dengan orang percaya di dalam doa.
Artinya salah satu bentuk bagaimana kita intim dengan Bapa itu adalah melalui doa. Jadi kalau orang percaya tidak berdoa lalu ngaku-ngaku intim dengan Bapa, ya nggak masuk logika lah. Kamu intim gak dengan Bapak di surga? Wah, saya sudah jadi Kristen 70 tahun. Apa juga umur Bapak berapa? 45. Jadi lebih lama Kristen, dihitung sejak nenek sama kakeknya. Saya intim dengan Bapak. Doa pagi teratur atau doa siang? Doa enggak. Yang penting saya Kristen. Enggak masuk logika. Enggak masuk logika. Karena apa? Salah satu hal yang sangat penting yang membuktikan bahwa saya intim dengan Bapa adalah saya punya hubungan di dalam doa dengan Bapa. Amin. Itu penting, saudara. Bukan hanya ketika saya sakit, bukan hanya ketika saya butuh makan, bukan hanya ketika saya butuh ini dan itu. Saya, saudara, kalau biasanya kami doa pagi bareng itu dari Selasa sampai Sabtu. Minggu, Senin itu doa masing-masing. Ya. Saya sering kali kalau doa sendiri hanya bilang, Tuhan terima kasih. Itu aja. Tapi bukan karena bertele-tele lalu saya ulang-ulang, bukan. Itu dari hati, saudara. Saya kadang berdoa kalau sendiri itu dekat pantai sana supaya dapat angin. Buka baju, kan ada juga yang dia jam 5. Enak kena angin, saya berdoa. Nah, kalau kita bangun pagi, utang, langsung utang gitu. Wah, biasakan berdoa. Saya nggak nyuruh saudara harus pagi loh berdoa. Yang penting kita punya waktu yang intim dengan Bapak. Mungkin saudara bisanya itu siang, nggak apa-apa. Ambil waktu atau malam sebelum tidur, nggak apa-apa. Nggak harus pagi hari loh. Penting kita intim dengan Allah melalui doa, saudara. Ya, sekali lagi terkait dengan bagaimana cara Bapak menjawab, itu sebenarnya ada dalam kedaulatan Bapak. Kita lihat ayat 9 dan 10. Dikatakan ini, adakah seorang dari antara kamu yang memberi batu kalau anaknya minta roti, atau memberi ular jika anaknya minta ikan? Nah, saudara-saudara, ayat 9 dan 10 ini sebenarnya kembali lagi mencoba menegaskan, mencoba merelasikan bagaimana Tuhan yang mengambil contoh-contoh yang sangat manusiawi untuk sekali lagi mengatakan, aku peduli. Intinya cuma itu aja. Ayat 9 dan 10 ini intinya cuma satu. Tuhan yang bilang sama pendengarnya, orang-orang, aku peduli. Ya. Cuma itu aja. Tapi diberikan gambaran yang sangat manusiawi. Contoh, adakah seorang di antara kamu bapak-bapak waktu anaknya minta roti kasih batu? Ya. Pada waktu itu, jangan nanti cari di Kencana. Ini agak beda pantai Kencana dengan pantai di Timur Tengah sana. Kapur di pantai itu bentuk dan warnanya mirip roti. Roti apa? Ya roti tidak beragi itu yang besar-besar di sana itu. Jangan nanti saudara beli roti kismis yang ada mesesnya, lalu saudara ke pantai cari batu mana yang mirip ini? Enggak ada. Karena dulu zaman sana roti itu cuma satu macam aja gitu. Cuma roti yang besar-besar tidak beragi itu. Cuma itu aja. Belum ada roti kismis, roti apa lagi? Bolu kukus, itu enggak ada. Jadi bentuk dari roti pada masa itu mirip batu kapur yang ada di pantai. Idenya itu singkat, sederhana. Idenya itu kira-kira gini loh. Apakah Allah akan bercanda?
terkait dengan rasa lapar. Kira-kira bercanda nggak? Waktu ada orang mengikuti Yesus saja 3 hari tidak makan, Yesus ada di tangan salah satu anak kecil 5 roti dan 2 ikan. Yesus memberi makan mereka dari 5 roti dan 2 ikan. Karena Yesus memiliki belas kasih. Mengerti artinya bercanda di sini. Tahu poinnya? Roti mirip batu, betul nggak? Ada anak lapar, lapar bah. Bapaknya bercanda sama mamanya. Pasti saya nggak tahu, saya kasih batu aja deh. Karena mirip roti, langsung dimakan batu. Itu yang disindir keras oleh Yesus. Ini sindiran. Kamu nggak yakin saya peduli sama kamu? Saya ini Allah. Oke, saya kasih contoh bapak yang jahat ini. Kan di sini nanti kamu yang jahat kan, ada keterangan kan? Saya kasih contoh bapak yang jahat. Bapak jahat. Kok anak kandungmu ini kalau lapar minta roti yang mirip batu kapur di pantai itu, kamu kasih roti apa batu? Bapak yang jahat, roti dong pak. Bapak yang jahat aja ngerti cara memberi yang baik. Apalagi saya, kamu masih curiga sama Tuhan? Ayo. Ini penekanan ini sebenarnya luar biasa. Nggak mungkin dong Tuhan bercanda ketika orang percaya lapar, betul? Nggak mungkin dong Tuhan bercanda ketika kita benar-benar membutuhkan sesuatu lalu Tuhan tidak kasih. Itu nggak mungkin. Tapi masalahnya adalah seringkali kita mengukur kebenaran itu berdasarkan pikiran kita sendiri. Padahal kita terbatas dalam segala hal. Makanya tadi kita di depan sudah sepakat bagaimana Allah menjawab itu ada di dalam ruang privatnya Tuhan yang maha baik itu, yang tahu segala sesuatu yang kita butuhkan bahkan sebelum kita berdoa. Lalu Yesus memberi contoh kedua, ya. Apa? Adakah bapak yang jahat ini ketika anaknya minta ikan dikasih ular? Ada nggak bapak yang jahat? Si bapak ngomong lagi, ya enggak dong pak, ya nggak usah kasih ikan dong. Nah, kenapa ini dikasih lagi, saudara? Ya, ular yang di sini sebenarnya lebih tepat diterjemahkan seekor binatang yang mirip ular, belut. Ya, hukum Taurat menganggap belut itu najis kan? Nanti saudara baca Imamat 11 ayat 12. Belut itu nggak boleh dimakan. Makanya kalau saudara sering makan belut, saudara najis. Itu dulu. Ya, kalau saudara nangkap belut, jangan dibuang. Kalau saudara nggak butuh najis, kasih ke pastor. Ya. Nah sekarang ditanya lagi, apakah Allah tega mempermain-mainkan kebutuhan dasar orang percaya dengan memberikan apa yang justru tidak dibutuhkan? Tadi mengelabui, betul nggak? Roti mirip batu. Allah mengelabui. Lalu yang kedua ini, minta nasi Tuhan, dikasih panci, apa begitu? Enggak. Artinya ayat 9 dan 10 ini sedang berkata gitu. Ayat 9 dan 10 sedang bilang gini. Aku ini peduli, dan kepedulianku ini itu tidak main-main. Kira-kira kayak gitu loh Tuhan ngomong. Aku loh Allah. Nih saya tanya bapak yang jahat ini, Pak, bapak punya anak lain, lapar, minta roti, kasih batu kapur. Bapak yang jahat bilang enggak, kasih tetap roti. Minta ikan, kasih belum? Enggak, belum tuh nggak boleh makan orang Yahudi. Tetap kasih ikan. Artinya
Bapa sedang mengatakan, Yesus di dalam bagian ini sedang mengatakan, kalau kamu intim sama Bapa, Bapa peduli. Gak akan kamu dimain-mainin. Memang sifat dasar Tuhan tidak mau mempermainkan. Manusia yang sering mempermainkan, betul? Tuhan tidak pernah mempermain-mainkan kebutuhan Allah sangat mengasihi. Ya, ketika kita menjadikan doa menjadi sarana di mana kita intim dengan Bapa, maka percayalah, Tuhan tahu memberi yang baik bagi setiap anak-anaknya. Karena Dia tahu apa yang kau perlukan, bahkan sebelum kau berdoa. Oke? Bapa di surga akan memberikan yang baik sebagai jawaban atas doa orang percaya. Apa yang baik itu? Itu masalahnya kan. Di ayat 11 kan dikatakan, jadi jika kamu yang jahat, Bapak tadi itu yang jahat itu, tahu memberi pemberian yang baik bagi anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kalau saudara cek di dalam Injil Lukas, saudara bandingkan sekarang Lukas 11 ayat 13, ya, narasi yang sama. Saudara coba buka Lukas 11 ayat 13. Ya, dikatakan begini saudara. Ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepada. Di Injil Matius tadi dikatakan Ia akan memberikan yang baik. Di Injil Lukas dikatakan Dia akan memberikan Roh Kudus. Artinya apa, saudara-saudara? Jangankan cuma roti, ya, jangankan cuma ikan, aku akan kuberikan. Dan ini nyata ketika Yesus disalibkan di kayu salib. Nah itu kalau kita tarik jauh ke sana, saudara, jangankan hanya masalah jasmani, masalah rohanimu aja aku penuhi. Dan aku penuhi dengan cara apa? Mati. Pemberian terbesar apa, saudara? Nyawa. Makanya Yohanes 15 berkata, seorang sahabat memberikan nyawa untuk sahabat-sahabat. Dan itu Yesus, saudara. Roma pasal 8, anaknya saja diberi, apalagi yang lain. Ayat 31. Matius pasal 7, Dia akan memberikan yang baik. Lukas tanya, apa yang baik itu? Roh Kudus, dirinya sendiri. Ayo, sekarang kurang apa penjelasannya Tuhan terkait ini? Masih ada yang mau curiga sama Tuhan? Masih ada yang suka paksa-paksa kehendak kepada Tuhan? Masih ada yang suka ngancem-ngancem Tuhan kalau doanya nggak dijawab ya? Nah, Dia memberikan yang terbaik buat kita. Jadi mengapa kita khawatir? Ingat, kekhawatiran tidak masuk logikanya Allah. Sepakat? Bila perlu nanti sampai di rumah, ketik itu besar-besar, tempel laminating, taruh di pintu. Kekhawatiran tidak masuk logikanya Tuhan. Ya, sampai di sini saya semakin cinta kepada Tuhan, saudara. Kenapa? Karena saya tahu Dia peduli kepada saya. Apapun kondisi, sekalipun secara manusia kondisi kita tidak seperti yang kita harapkan. Tapi saya tahu Tuhan cinta dan peduli kepada saya. Itu yang minggu lalu saya bilang, di dalam gabutanmu,
pikiranmu terhadap Tuhan harus tetap apa? Jernih. Kan itu yang minggu lalu kita ingat. Abraham kan di dalam kegabutannya dia nggak tahu apa, nggak tahu sebuah apa, tapi pikirannya kepada Tuhan tetap jernih. Bahwa Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah peduli, Tuhan tidak pernah keliru. Itu maksudnya. Ya, terakhir. Terkait dengan hal ini, Allah menjawab doa bukan berdasarkan pada banyaknya kata-kata. Allah menjawab doa sesuai dengan pengetahuan dan hikmatnya yang melampaui segala hal. Itu yang saya bilang di ruang privatnya Tuhan. Jawaban doa sepenuhnya bergantung kepada Allah. Dan jawaban Allah tidak pernah salah dan tidak pernah keliru. Dia sempurna dalam pengetahuannya sendiri. Ya. Jadi kalau doamu dijawab tidak oleh Tuhan, itu bukan karena doamu nggak dijawab. Itu doa kita tetap dijawab. Cuma jawabannya tidak. Makanya saya tidak akan pernah mau ngomong 3 hal yang membuat doa kita dijawab oleh Tuhan. Tidak. Tuhan hanya mau kita intim dengan Dia. Terkait Tuhan jawab yes or no or later nanti, itu terserah Tuhan. Amin. Sebagai orang beriman, kita harus bisa menerima kehendak Allah dalam hidup kita, walaupun itu gak cocok dengan pikiran dan hati saya. Amin. Itu baru orang beriman. Kalau doamu dijawab yes oleh Tuhan, itu tidak sedang menandakan saudara orang beriman, tapi saudara dikasihi Tuhan. Itu saja. Orang beriman akan tampil ketika doanya tidak dijawab yes, dan dia tetap setia kepada Tuhan. Nah, itu orang beriman. Karena Tuhan tidak pernah salah. Jadi ketika Tuhan menjawab tidak, memang itulah yang benar. Itu yang benar. Iman yang benar menyadari Allah memberikan kita ruang untuk meminta, tetapi menerima segala jawaban Allah sebagai pemberian terbaik. Jangan pernah curiga sama Tuhan. Oleh karena itu, tetaplah berdoa dengan tekun, bukan hanya ketika saya butuh sesuatu. Berdoa dengan tekun tujuannya supaya saya intim dengan Allah. Jadikan doa sebagai gaya hidup dalam keadaan apapun, bukan hanya dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam keadaan apapun. Doa bukanlah tentang apakah kita memperoleh jawaban sesuai dengan apa yang kita minta. Tidak. Lebih jauh doa merupakan wadah di mana setiap orang percaya dapat bersekutu dan lebih intim dengan Allah hari demi hari. Ya. Doa juga memberikan kita kesempatan untuk bertumbuh dalam hubungan dan ketergantungan kita kepada Allah. Kenapa ketergantungan? Karena kalau Tuhan menjawab tidak, kita tetap berharap kepada kasih setianya. Karena itulah jawaban terbaik. Saya bergantung kepada Tuhan untuk semua hal dalam hidup saya. Dan salah satu cara yang selalu saya pakai berdoa. Dan terakhir, tidak salah berdoa untuk kebutuhan. Amin. Gak salah. Biarkan Allah menjawab doamu sesuai dengan hikmat dan kehendak Tuhan. Ingat premisnya, kenapa? Tuhan tidak pernah salah. Jadi apapun jawaban Tuhan, itu yang terbaik. Amin. Tuhan memberkati